Jadi beda ketika berbicara teks dan juga berbicara bagaimana interpretasi. Nah, sebetulnya nama Ubaidillah ini kalau kita melihat bagaimana penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'aw mukhaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabiyyil hashimiyil mustafa amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanu, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan, kesejahteraan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Tak bosan-bosan saya sampaikan kepada teman-teman, baik yang sepakat ataupun yang tidak sepakat, kita tetap harus saling mendoakan dengan doa kebaikan. Terlepas dari perbedaan yang hendak kita atau yang sedang kita bahas mengenai nasab Ba'alwi, ini terjadi perbedaan pendapat di antara kita. Yang sepakat silahkan, ataupun yang membiarkan Ba'alawi ini sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwasanya munqati' berdasarkan dalil-dalil, juga silakan. Yang terpenting di antara kita jangan sampai menghina, jangan saling mencerca, jangan saling mengadu domba, jangan saling yang hal-hal yang bisa membuat kita pecah belah itu mudah-mudahan kita hindari, mudah-mudahan dapat kita hindari ya. Jadi tradisi bullying itu mudah-mudahan juga tidak terus-menerus lanjut di antara kita. Ada hal menarik yang ingin saya bahas sedikit saja di sini tentang yaitu apa yang disampaikan oleh Dr. atau Profesor Manachem Ali ya, seorang pakar filolog dari UNAIR atau Universitas Airlangga di Surabaya, yang juga ikut serta membicarakan polemik nasab Ba'alawi ini. Tetapi beliau tentu di sini menghadirkan atau beliau hadir di sini sebagai yang memberikan warna. Artinya beliau sebagai pakar filolog yang sangat berkaitan juga dengan apa yang sedang dibahas oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan semua teman-teman YouTuber dan juga semua pihak-pihak yang bertentangan dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani tentu sangat berkaitan, yaitu adalah tentang bagaimana teks berbicara. Manuskrip, kitab-kitab dari abad ke abad. Kalau bahasanya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu apa yang sezaman atau yang qoribah, yang primer atau sekunder. Yang sezaman itu yang muasir, itu berarti yang sezaman dengan Ubaidillah. Ini kan yang sedang diperbahaskan adalah ketersambungan nasab Ubaidillah kepada Muhammad Al-Abah ya, atau Al-Ibih atau An-Nufat atau Al-Muhajir. Nah, apakah Ubaidillah ini bersambung kepada Ahmad Al-Muhajir, bersambung kepada An-Nufat, atau bersambung kepada Al-Abah atau Al-Ibih? Apakah bersambung syaratnya atau tidak? Nah, maka itu kita poinnya di sini yang hendak dibahas. Ada beberapa hal yang menjadi perdebatan kemarin juga tentang bahwasanya ada manuskrip yang dianggap lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah, sekalipun itu mukhtalaf dan sedang diperdebatkan, tapi kita tidak hendak sedang berbicara itu. Yang hendak kita berbicarakan apakah sungguh-sungguh adalah Ubaidillah ini nasabnya tersambung kepada Ahmad bin Isa. Oleh karena itulah sosok profesor atau doktor beliau ini Manachem Ali hadir di sini untuk segera cari mana dari abad ke-10, 9 atau 8 ke bawah sampai abad ke-4 yang menceritakan atau sosok atau catatan tentang Ubaidillah ini mana. Itu yang dicari oleh Manachem Ali. Kenapa? Karena menurut Manachem Ali atau Dr. Manachem Ali atau Profesor Manachem Ali, data sezaman itu sangat penting. Bukan hanya dalam internal satu agama tertentu, satu kelompok ras tertentu, satu kelompok masyarakat tertentu, atau dalam ketika ada satu peristiwa sejarah di situ, di mana di situ mengaitkan misalnya dalam agama tertentu apa, itu bukan cuma itu, Pak. Data eksternal juga sangat diperlukan untuk menguatkan data di situ. Sangat penting. Intinya apa yang disampaikan oleh Dr. Manachem Ali ini tentang data sezaman itu sangat penting sekali. Dan saya pikir di situ Dr. Manachem Ali sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yaitu mencari data yang sezaman.
tentang eksistensi Ubaidillah ini dari abad yang mendekati atau yang sezaman. Yang mendekati ini berarti yang sekunder. Nah, penelitian Kiai Haji Madduddin Utsman Al-Bantani menggunakan kitab yang paling mendekati atau kitab yang tertua untuk membatasi anak dari Ahmad bin Isa itu menggunakan Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Di mana di situ Asy-Syajarah Al-Mubarakah menggunakan adat hasyar, menggunakan jumlah ismiyah fa'aqibuhu. Ya, jumlah aqibuhu ini jumlah mudhaf ilaih ini. Aqibuhu kalimat isim ya. Jumlahnya jumlah ismiyah. Maka ketika ini digunakan yang jumlah ismiyah, maka faidahnya itu yufidul hasr, ini memfaidahkan hasr. Ketika ini sudah hasr, sementara Asy-Syajarah Al-Mubarakah tidak menyebutkan Sayyid atau tidak menyebutkan Ubaidillah di dalamnya, maka di sini tidak dapat dikatakan bahwasanya Ubaidillah ini sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Gitu kira-kira ya. Jadi ada 3 itu, yang di Ramallah, yang di Nisapur, dan juga di Roy. Roy ini di daerah Iran ya. Roy, Isfahan, dekat-dekat situ, dekat Uzbekistan juga, Bukhara. Kemudian dekat juga Hamdan di situ dekat. Nah, itu eksistensi dari putra-putranya Ahmad Al-Muhajir. Ada juga yang menyebut Abdullah yang sekarang menjadi perdebatan ya. Yang sekarang masih menjadi perdebatan tentang ini apakah Abdullah yang kemudian disebut Ubaidillah atau bukan. Tapi sekali lagi itu interpretasi, bukan teks itu sendiri. Lain ketika kita berbicara teks dan lain ketika kita bicara interpretasi. Kalau kita berbicara interpretasi, mana interpretasi yang paling kuat dan interpretasi yang paling logis, maka itulah yang diterima. Kiai Madduddin Utsman Al-Bantani telah membuat penelitian juga di buku Rengginang, itu telah dicatat di sana tentang bagaimana Abdullah yang eksistensi kemudian ini di dalam kitab As-Suluk ya. Jadi beda ketika berbicara teks dan juga berbicara bagaimana interpretasi. Nah, sebetulnya nama Ubaidillah ini kalau kita melihat bagaimana penelitian Kiai Haji Madduddin Utsman Al-Bantani, bahwasanya nama Ubaidillah ini untuk pertama kali diinterpretasikan dari Abdullah yang ditulis oleh Al-Janadi atau Al-Jundi di dalam kitab As-Suluk, di mana itu ada pada abad ke-8. Lantas di abad selanjutnya Al-Burqatul Musyiko di situ yang dikarang oleh Habib Ali As-Sakron menginterpretasikan bahwasanya Abdullah yang disebut oleh Al-Janadi itu adalah Ubaidillah. Sementara menurut Kiai Haji Madduddin Utsman Al-Bantani itu sama sekali bukan. Jadi penyebutan Abdullah ini juga, kalau seandainya Abdullah atau apa yang dikatakan Habib Ali As-Sakron Ubaidillah itu adalah Abdullah, nama Abdullah ini pun di dalam kitab As-Suluk itu adalah yang paling tertua menyebut nama Abdullah. Sementara Al-Janadi ke bawah itu tidak ada ulama nasab atau manuskrip-manuskrip yang menyebutkan Ubaidillah. Maka disinilah Dr. Manakhim Ali atau Profesor Manakhim Ali mendorong atau menganjurkan untuk mencari kitab manuskrip atau keterangan-keterangan teks-teks tua, manuskrip-manuskrip tua yang menyebutkan nama Ubaidillah, karena itu sangat penting. Ya, jadi kitab yang paling tertua itulah yang hendak dicari, yang mesti dicari begitu. Karena kenapa? Menurut Dr. Manakhim Ali, kitab sezaman itu sangat penting sekali. Bahkan bukan hanya dari Ubaidillah atau dari ruang lingkup mencari nasab Ubaidillah ini. Dari para cerita nabi-nabi itu menurut Dr. Manakhim Ali itu banyak sekali nama-nama. Anu bin Anu bin Anu bin Anu, banyak kesamaan. Khawatir jangan-jangan kalau larinya ke ruang interpretasi ini malah keliru. Akan terjadi iltibas di sana. Itu kenapa menurut Dr. Manakhim Ali pentingnya untuk mencari kitab sezaman itu. Dan kata Dr. Manakhim Ali ini yang saya sepakat, kita tidak perlu ribut-ribut lah. Wong ini kok adu data, kok adu manuskrip. Tidak perlu ribut-ribut mana yang paling benar, mana yang ini, sehingga membuat kita akhirnya saling bully, saling ini. Tidak boleh seperti itu ya. Saya kira itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Allahumma hdina hadya sabil, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sekalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.